Hai bosku, selamat datang di channel Kanime. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe-nya. Terima kasih atas bantuannya dan selamat menyaksikan. Review One Piece chapter 1038. Sehingga tanpa basa-basi lagi, langsung saja mari kita mulai. Di One Piece chapter 1038 ini berjudul Kid dan Law vs Big Mom. Chapter dimulai di lantai 3 kastil Onigashima yang benar-benar terbakar. Fukurokuju sudah mulai terbakar, tapi Raizo diselimuti oleh api. Namun keduanya menolak untuk melepaskan yang lain dari jutsu mereka. Fukurokuju memberitahu Raizo lagi untuk melepaskan jutsu atau mereka berdua akan mati. Tapi Raizo tidak menjawabnya dan menahan rasa sakit dari luka bakar tanpa kehilangan konsentrasi. Selanjutnya panel berpindah ke lantai 2 kastil Onigashima. Para samurai terjebak oleh api dan tidak bisa melarikan diri. Tiba-tiba atap runtuh dan hampir meremukan para samurai. Tetapi Jinbei muncul dan berhasil menahannya. Jinbei berkata pada para samurai itu, "Lari secepat mungkin. Bagaimana api bisa menyebar begitu cepat? Kamu harus membantu rekanmu yang tidak sadarkan diri untuk melarikan diri. Jika kamu tidak melakukannya, banyak dari mereka akan mati." Lalu panel berpindah ke lantai pertunjukan. Samurai melarikan diri dari ledakan yang terjadi di area tempat Big Mom bertarung. Chopper merasa ada yang aneh dengan tubuhnya, dan tiba-tiba wujud Chopper kembali menjadi normal. Chopper berkata, "Akhirnya aku kembali ke wujud normalku. Tapi sekarang ada sesuatu yang lebih penting. Miyagi, aku mengkhawatirkan Zoro." Dan Miyagi pun menjawabnya, "Ya, untuk obatnya." Lalu Chopper menyambungkan, obat itu beri Zoro pemulihan super, tapi dia juga akan menerima 2 kali kerusakan sebagai gantinya kan? Zoro sudah sangat terluka, dia tidak bisa bergerak. Jika 2 kali kerusakan ditambahkan ke itu, dan panel pun berpindah keluar kastil. Di sana terlihat Zoro sadarkan diri, tetapi seseorang telah muncul di depannya. Zoro berkata, "Apa ini? Aku tidak bisa bergerak. Berhenti, hentikan." Seseorang yang mengenakan jubah dengan wujud tengkorak dan membawa sabit besar pun muncul di depan Zoro. Makhluk itu dikelilingi oleh aura yang sangat aneh. Ya, bisa dikatakan sosok yang ada di hadapan Zoro ini mirip seperti pencabut nyawa. Haha, apakah pria berambut lumut ini bisa selamat dari sosok tengkorak yang membawa sabit ini? Panel pun berpindah lagi ke menara kanan Kuba Onigashima, di area yang sangat dekat dengan tempat Zoro berada. Franky mengalahkan musuh yang ia temukan di jalannya saat ia mencari Zoro. Franky bertanya-tanya seberapa jauh King mengirim Zoro dengan serangannya. Dan panel berpindah lagi ke ruang merangkak lantai 1, di mana semua bawahan Kaido yang menghadapi Izo telah dikalahkan. Lalu panel sekarang ke basement lantai 1. Terlihat Izo loncat dari atas dan turun ke basement lantai 1 itu. Dan kita juga melihat darah dari perut Izo. Tiba-tiba Izo berbalik dan mengarahkan senjatanya ke seseorang. Kita melihat bahwa mereka adalah 2 agen CP0. Sontak Izo pun berkata, "Chipper Paul." Yang mana CP0 itu menjawabnya, "Ya, itu sebenarnya Aiki Zero. Izo, aku akan berpura-pura tidak melihatmu. Dari sudut pandang tertentu, aku akan melakukan kesalahan besar jika aku membiarkan bahwa sisa-sisa bajak laut Shirohige melarikan diri." Dan mendengar perkataan CP0 ini membuat Izo terdiam. CP0 melanjutkan lagi, "Tapi sekarang kita harus fokus pada bajak laut topi jerami. Sampai jumpa lagi." Izo terdiam selama beberapa detik, tapi akhirnya mengangkatkan salah satu senjatanya dan mengarahkannya pada CP0. Izo berkata, "Tidak, tunggu CP0." Panel pun berpindah ke gudang senjata bawah tanah. Terlihat Yamato akan menuruni tangga terakhir. Yamato berkata, "Aku akan tiba tepat waktu." Namun ketika Yamato mencapai daerah di mana bahan peledak raksasa berada, dia melihat Kazenbo atau iblis api juga telah tiba dan akan menyentuh bom. Yamato pun bertindak cepat. Yamato berkata,
Tidak, tolong berhenti. Yamato pun menggunakan teknik Namuji Hyuga. Yamato membekukan bom, karena jika jumlah Meishu meledak, semuanya akan berakhir. Namun, Kazenbo menyentuh bom dan mulai mencairkan es. Yamato pun menyerang Kazenbo. Yamato berkata, "Jangan sentuh bubuk Meishu-nya." Yang kemudian ia mengeluarkan teknik yang bernama Mahoroba atau pisau ilusi kuda. Yamato memukul Kazenbo dengan kanabonya dan berhasil menarik perhatiannya. Kazenbo mengeluarkan tangan dari tubuhnya dan menyerang Yamato dengan api. Kazenbo di sini juga sempat berkata, "Oh, Orochi-sama." Lalu kembali ke lantai pertunjukan. Kita melihat Big Mom menyerang Law dan Kid berulang kali. Bawahan Law dan Kid meminta Big Mom untuk berhenti. Dan Big Mom pun akhirnya berhenti dan berdiri di depan Law serta Kid yang terluka parah tergeletak di tanah. Big Mom berkata, aku merasa simpati pada bawahanmu." Bajak laut hati pun meneriaki kapten mereka. Law dan Kid benar-benar telah dikalahkan. Mata Kid bahkan digambarkan seperti mata yang sudah dikalahkan. Mata Kid ini sudah digambarkan berwarna putih. Big Mom terlihat lelah tetapi tanpa cedera besar. Kru Law dan Kid mencoba membantu kapten mereka. Big Mom menyerang kedua kru sebelum mereka bisa mencapai kapten mereka. Big Mom berkata, "Maaf, medan perang tidak bisa diisi dengan sampah." Big Mom mengeluarkan teknik yang bernama Tenman Daijizai Tenjin atau Dewa Petir Tenjin. Serangan ini membuat kru bajak laut hati dan bajak laut Kid berteriak. Big Mom melihat ke atap dan mengatakan bahwa sepertinya pertarungan Kaido dengan topi jerami belum berakhir. Big Mom berkata, "Hera, ayo ke atap, aku sedikit lelah, jadi ayo akhiri ini untuk selamanya." Dan tiba-tiba Law bangkit dan bersiap untuk menyerang Big Mom lagi. Law berkata, "Kru, anestesia telah disiapkan." Law menusuk lengan kanan Big Mom dan sebagian wajahnya dengan pedang. Pedang Law itu bahkan masuk di bawah mulut Big Mom dan keluar melalui pipi kiri Big Mom. Semua orang yang melihat serangan itu pun cukup terkejut. Bawahan Kaido sampai berkata, "Wah, Big Mom sudah mati." Dan homies pun meneriaki mama mereka. Chopper berkata, "Torao, pedang apa itu?" Dan Law pun berkata, "Serangan terakhir seharusnya berhasil. Tidak ada kerusakan saat aku menusukmu." Tapi, lalu Big Mom pun menyuruh Law untuk berhenti. Law mengeluarkan teknik Shock Willy yang mana serangan ini membuat Big Mom berteriak kesakitan. Ini adalah serangan gelombang kejut yang kuat menghantam Big Mom di dalam tubuhnya. Big Mom mengeluarkan darah. Big Mom jatuh ke tanah. Dan para homies besi mencoba untuk menyerang Big Mom. Homies itu pun berkata, "Apa yang telah kamu lakukan pada Mama?" Kid menarik semua benda logam di area tersebut ke dalam tubuhnya, termasuk para homies besi. Kid berkata, "Semua benda logam, ikuti gaya magnet saya." Big Mom menatap Kid dengan tidak percaya. Big Mom bertanya, "Apakah kamu masih berdiri?" Big Mom mendekati Kid dengan sangat marah. Kid telah menciptakan sesuatu yang besar dengan benda-benda logam yang ia kumpulkan. Big Mom melanjutkan, "Jadi kamu sangat menginginkan kepalaku?" Dan Kid pun menjawabnya, "Haha, aku sudah merasa kita melakukan ini untuk tujuan yang berbeda. Kaido pasti sudah dekat untuk dikalahkan. Jika kamu membiarkan setetes air jatuh ke batu setiap hari, itu menciptakan lubang di batu itu. Kerusakan nol. Tidak mungkin kamu tidak menerima kerusakan dari semua pertempuran ini." Kid pun mengeluarkan teknik yang bernama Pangkornadio atau banteng setan magnet besar. Kid menciptakan banteng logam raksasa yang lebih besar dari Big Mom yang Kid tunggangi. Lalu Kid menabrakkan banteng itu ke Big Mom. Dia jatuh ke tanah saat Law dan Kid berbicara dengannya. Kid pun berkata, "Hei wanita tua sialan." Lalu Kid dan Law berkata secara bersamaan, "Kami tidak akan membiarkanmu pergi ke atap bahkan jika kami harus mati." Chapter pun berakhir sampai di sini dan minggu depan tidak libur.
Harus kami akui, chapter ini menampilkan banyak sekali cerita di berbagai tempat. Namun meski begitu, kita masih bisa menikmati setiap pertunjukan yang hadir pada chapter ini. Dan akhirnya, momen di mana Big Mom menjerit kesakitan telah datang. Jika dibandingkan dengan Kaido, sepertinya Big Mom adalah sosok yang paling lelah. Seharusnya ini adalah titik balik bagi para protagonis untuk mengalahkan nenek tua yang satu ini. Ya, ini adalah chapter yang sangat seru, dan kami benar-benar menikmatinya. Ya, untuk pembahasan lainnya akan kami bahas juga di video lain, terutama mengenai teknik milik Trafalgar Law. Sehingga itu saja video untuk hari ini. Bagaimana menurut nakama semuanya? Berikan komentar kalian atau berikan koreksi kalian semua atas teori kami tersebut di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menyaksikan channel Kanime ini bosku. Jangan lupa like, komen, subscribe dan share video karena gratis. See you bosku.